Selanjutnya, Wei Wei. Wei Wei. Ini CV pelamar berikutnya. Bukankah kamu? Mesum. Mesum besar. Bukan seperti itu. Aku bisa jelaskan. Keluar. Mr. Shao meminta kamu pergi. Sekarang. Apakah kamu dengar? Sekarang juga. Cepat. Sekarang juga. Selanjutnya. Halo. Tuan rumahku yang baik. Aku masih di rumah sakit. Apa? Halo. Halo, sinyalnya tidak bagus. Aku akan telepon kamu saat sampai rumah. Di mana asistenku? Mr. Shao, aku ingin bicara tentang asistenmu. Fiona kecelakaan tadi malam. Dia masih di rumah sakit. Mereka yang melamar posisi ini. Tidak ada yang cocok. Cari dia untukku. Bisakah kamu simpan semua produk ini? Hai. Hai, aku menelepon dari perusahaan Shao. Kamu diterima. Apa? Datang kerja sekarang. Sekarang? Apakah kamu yakin itu aku? Jangan terlalu keras. Bukan rumahmu. Tidak bisakah kamu kecilkan suaramu? Kamu melukai telingaku. Yaitu kamu. Sekarang juga cepat. Dengar baik-baik, datang kerja dalam 20 menit. Sebelum kamu tiba. Pergi ke kedai kopi untuk ambil American Express dan cappuccino. Oke? Dari Changin ke Guomao 20 menit tidak cukup. Kamu pikir aku bisa terbang? Kamu lucu sekali. Tidak apa, kamu tidak perlu datang sama sekali. Tidak, tunggu. Aku akan sampai di sana dalam 20 menit. Ingat untuk membeli kopi. Baiklah. Bos, aku akan pergi sekarang. Belum waktunya pulang. Kamu harus merapikan barang-barangnya sendiri. Kamu tidak perlu membayarku hari ini. Aku pergi dulu. Tunggu. Aku ada kencan malam ini. Siapa yang akan bekerja malam ini? Satu American Express, tanpa gula, tanpa susu, satu cappuccino. Mohon tunggu sebentar. Terima kasih, terima kasih. Nona, siapa yang kamu cari? Kamu terlambat 3 menit dan 56 detik. Hari pertama kamu bekerja. Aku akan sedikit memberi kelonggaran.
Terima kasih Tuan Peng. Panggil aku David. Baik Tuan Peng. David. Pergi ke kantor ketua untuk melapor. Masuk. Americano dengan tambahan espresso tanpa gula dan tanpa krim. Jangan bawa kopi jika suhunya kurang dari 60 derajat Celcius. Sulit sekali menyenangkan dia. Apa ada yang lain? Tuan Zhao, hari itu aku. Apa binatang dingin tak berperasaan? Jangan bawa kopi lagi kalau suhunya kurang dari 60 derajat Celcius. Apa aku tampak seperti termometer? Bagaimana mungkin aku tahu seberapa panas itu? Caris, aku sedang bicara padamu. Kemarilah. Kemarilah. Ini mejamu. Rapikan file-file ini sebelum pulang hari ini. Dan letakkan di meja Tuan Zhou. Mengerti? Banyak banget. Ngomong-ngomong, kalau besok kamu pakai baju seperti ini ke kantor lagi, kamu dipecat. Pakailah pakaian layaknya wanita. Ini kartu identitasmu. Kamu harus memakainya setiap hari, mengerti? Sekarang kembali bekerja. Tuan Kelinci. Aku selangkah lebih dekat dengan mimpiku sekarang. Tuan Zhao, dokumen ini butuh tanda tanganmu. Setelah kerja, mampirlah ke Maserati untuk menindaklanjuti pesanan. Kita sudah menandatangani kontrak. Alamatnya ada di dalam. Oke. Halo? Halo, apakah ini Nona Wei? Ya, siapa ini? Nona Wei, saya menelepon dari stasiun TV kota. Selamat Anda memenangkan undian kami. Kami akan mentransfer uangnya nanti. Bisakah Anda memberitahu kami nomor KTP dan nomor rekening bank Anda? Apa-apa yang Anda katakan? Aku memenangkan undian Anda? Anda yakin? Stasiun TV mana Anda berasal? Aku tidak menonton acara TV apapun. Tolong cari alasan yang lebih meyakinkan lain kali untuk menipu orang, oke? Hei, bisakah Anda berhenti menelepon saya? Aku bilang ya, jangan salahkan aku sebagai teletubi. Coba tingkatkan IQ Anda dulu sebelum menipu orang, oke? Jika Anda berani menelepon saya lagi, saya akan memburu Anda di Weibo dan mengubah Anda menjadi teletubi. Apa yang salah dengan Anda? Bos ya. Saya.
Anda punya 2 jam untuk mendapatkan saya setelan untuk pesta mantan teman sekelas. Waktu panggilan kami termasuk, jadi Anda masih punya 1 jam 56 menit lagi. Jika Anda tidak bisa membawakan saya setelan tepat waktu, Anda bisa bermain sebagai Teletubby. Dan jangan repot-repot datang bekerja lagi. Mengapa ini terjadi padaku? Apa yang telah kulakukan? Mengapa aku harus disiksa oleh kedua orang ini? Apa yang harus kulakukan? Ning Sue. Halo? Ning Sue, tolong aku. Jika kamu tidak membantuku, aku akan mati. Nona, aku sudah menunggumu. Kenapa kamu tidak menjawab teleponmu? Di mana kita? Ini alamat yang dia berikan padaku. Seharusnya bukan tempat ini. Ayo kita lihat. Ayo. Hai, apakah Anda Mr. Su? Ya, dan Anda. Saya dari grup Zhao. Mr. Zhao Zenan mengirim saya ke sini untuk mengambil setelan. Oke, silakan masuk. Silakan lewat sini. Semua setelan ini milik Mr. Zhao. Anda bisa memilih mana saja. Beritahu saya ketika sudah selesai. Oke, terima kasih Mr. Su. Terima kasih. Saya akan kembali bekerja sekarang. Oke. Berapa harga satu setelan di sini? Saya tidak tahu. Terima kasih. Terima kasih. Saya harus sering datang ke sini. Ini untuk pria, kenapa kamu mau datang ke sini? Untuk mempersempit target tentu saja. Lihat tombol-tombolnya. Semuanya diberi label tahun. Jika saya tebak benar, tempat ini pasti menawarkan layanan purna jual seumur hidup. Orang kaya ini sangat merepotkan. Memakai setelan yang sama selama 1 dekade? Kamu tidak mengerti. Setelan high-end bisa bertahan seumur hidup. Pertama-tama, kita perlu memilih setelan untuknya. Oh benar, pesta teman sekelas kan? Harus terlihat elegan tapi tidak terlalu kuno. Ini terlihat terlalu formal. Tidak akan berhasil. Yang ini? Tidak mungkin. Tidak bagus. Yang ini bisa santai dan formal. Tapi ini terbuat dari linen. Mudah kusut. Jika bosmu pergi ke pesta langsung setelah kerja, itu akan cukup memalukan. Tidak bagus juga. Yang ini. Ini dia. Lumayan. Saya tidak masalah dengan yang ini. Bawa jas ini ke laundry nanti. Pastikan disetrika dengan tekanan tinggi. Sulit sekali menyenangkan. Menyusahkan. Apa katamu? Aku bilang kamu terlihat keren. Bawa barangmu dan pergi sana.
Freak ini, apa yang sudah aku lakukan sampai pantas menerima ini? Halo. Kamu punya 10 menit untuk datang ke beauty bar. Bagus untukmu, bro. Nih, ayo minum. 10 menit? Kamu pikir aku bisa teleportasi seperti Profesor? Aku tidak akan pergi. Freak besar. Jangan repot-repot datang kerja besok. Aku terlambat. Aku terlambat. Aku terlambat. Apa yang membuatmu begitu terburu-buru? Untuk reinkarnasi? Sepertinya aku bahkan terlambat untuk itu. Apa kamu akan melayani bos Freya lagi? Kamu sudah tahu, bingung. Kamu benar dapat 10 poin. Bei, Kunci pintunya. Oke. Apa yang bisa terjadi pada jam segini? Bos yang aneh banget. Tuan Zhao Hei. Di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu bau sekali. Ambil uang ini dan beli gaun baru. Ikut aku ke pesta anggur besok. Aku? Ini perintah. Oppa, aku cinta kamu. Aku benar-benar cinta kamu. Unye. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kamu sudah kembali. Oppa, Ningsue kamu di sini. Kamu sudah kembali. Apa yang membawa kamu ke sini malam-malam begini? Apa kamu bertengkar lagi dengan ibumu? APA lagi kalau bikin ITU? Ibuku sangat menyebalkan. Dia mengomel sepanjang waktu. Begitu lebih tenang di sini saat aku bersama kalian. Tapi tidak terasa tenang bagi kami saat kamu di sini. Wewe, aku akan pergi mandi. Aku juga mau mandi. Tunggu. Wewe. Kok kamu bau cowok? Apa-apa yang kamu bicarakan? Kamu sama cowok ya? Siapa itu? Bilang. Apa aku kenal dia? Bosku. Dia mabuk. Aku mengantarnya pulang. Mengantarnya pulang? Kenapa kamu nggak tinggal? Kamu demam ya? Wei sayangku, umurmu sudah 24 tahun. Tapi kamu masih jomblo. Kamu mikir apa sih? Kenapa kamu nggak ngapa-ngapain? Cowok ganteng mabuk itu tidur di sebelahmu. Ini kesempatan bagus. Kenapa kamu nggak manfaatkan? Kalau dia nelpon kamu, pasti dia suka sama kamu. Tapi kamu malah sok-sokan. Nggak heran kamu jomblo. Kamu mau dia? Kenapa kamu nggak pacaran sama dia? Udah cuekin aja. Dia kebanyakan nonton drakor. Aku juga mau. Kalian ini kenapa sih? Kalian bukan anak kecil lagi. Apa kalian nggak pernah bayangin gimana rasanya cowok ganteng tidur di sebelah kalian? Nggak ada gunanya sok-sokan. Aku mau nonton drakor sekarang. Oppa, terima kasih. Aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Terima kasih. Ningsue. Aku sangat sayang kamu. Hei. Sudah ketiga kalinya kamu masih nonton itu? Ada apa? Yang mana yang lebih bagus? Untuk apa? Kamu mau jadi penjaga pintu di hotel atau pelayan wine? Kamu ngomong apa sih? Besok aku mau ke pesta wine sama bosku. Aku nggak tahu mau pakai yang mana. Pesta wine? Kapan? Di mana? Bisa kamu bawa aku? Yah, Aku pernah ke pesta anggur sebelumnya. Bilang saja ke bosmu kamu akan bawa teman. oke. Terima kasih. Aku tidak akan lupa bantuan besarmu. Kemudian bantu aku pilih gaun. Kamu datang ke orang yang tepat.
Biar aku kasih tahu. Gaun itu penting. Tapi temperamenmu juga. Dengarkan aku. Berdiri tegak dan angkat kepalamu. Angkat kepalamu. Tapi tarik dagumu sedikit. Ketika kamu melihat orang, kamu harus lembut. Dan sesekali mengedipkan mata. Apa yang kamu lakukan? Kamu juling. Baiklah, Hendeken. Seperti ini? Ayo kita pilih gaun untukmu. Kamu tidak akan pernah mencapai levelku. Sini duduk. Aku akan merias wajahmu. Itu akan membuat Mr. Zhao terkesima. Tunggu sebentar. Siapa lagi yang akan Mr. Zhao bawa selain kamu? Tidak ada orang lain. Hanya kamu? Maka kita akan memberinya kerjasama penuh. Jangan mengecewakannya. Ya ampun. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana dia bisa tertarik padaku? Dia terlihat seperti ini setiap hari. Muka poker. Siapa yang mau bersamanya? Dia kaya. Dia punya hak untuk bossy. Tidak bisakah kamu lebih mengerti? Model apa yang kamu inginkan? Aku tahu. Manis. Itu tidak akan berhasil. Lucu. Aku rasa tidak. Chic dan hot juga tidak akan berhasil. Ayo berhenti main-main. Aku pergi ke pesta anggur bukan klub. Bangun. Ayo bangun, kita cari yang bagus. Ayo dong. Mr. Zhao suka gaya yang kayak gimana sih? Kasih tahu dong. Jangan sebut-sebut Mr. Zhao lagi. Gue kesana buat kerja. Nah itu dia salahnya. Jadi asisten gak bakal bikin kamu maju. Kamu harus ngejar posisi istri bos. Istri bos? Gue udah bersyukur banget bisa jadi asisten. Kamu tahu gak sibuknya gue kayak gimana? Gue gak ada waktu buat mikirin pacaran. Sudahlah, lupakan aja. Kamu gak ada waktu buat pacaran. Tapi kamu tetap harus nikah juga kan? Kalau gak nemu pacar nanti nyesel deh. Tapi gue gak punya baju lain selain yang ini. Punya kok. Gue bawa semuanya ke sini. Serahin aja sama gue. Gue kayak Doraemon. Apa yang kamu butuhin gue punya. Tunggu di sini ya. Maaf ya. Agak berantakan, biar gue rapihin dulu. Weh, gue tahu sekarang. Baju yang elegan pasti cocok buat kamu. Tunggu dulu. Biar gue cariin satu buat kamu. Gimana kalau yang ini? Enggak. Tamu-tamunya orang kaya. Punya gue KW. Malu dong. Biar gue cariin yang lain. Yang ini bagus. Gimana menurut kamu? Bukannya. Warnanya terlalu mencolok ya. Lagian gue bukan pusat perhatian kok. Weh, cantik banget. Kamu gak boleh mikir kayak gitu. Kalau kamu pakai ini, gue jamin kamu bakal jadi pusat perhatian. Tolong dong, Ning Sue. Kasih gue istirahat deh. Nggak dengerin gue. Ini kayak kamu dikasih hutan. Tapi kamu cuma minta satu ranting. Kamu dikasih laut. Tapi kamu cuma minta satu tetes air. Kamu harus punya ambisi. Tapi. Baiklah, tidak ada tapi-tapi. Pergi sana. Pergi. Apa kamu yakin? Nanti kalau kamu dapat pacar kayak kamu bisa berterima kasih padaku. Ayo, maju sana. Apa kamu benar-benar yakin? Aku yakin cepat. Percayalah padaku. Pergi saja. Peserta kali ini semua adalah orang penting. Ya. Tuanling, lama tak jumpa. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Permisi, apakah Ling Xiao ada di sini? Bisa saya tahu ini mengenai apa? Begini ceritanya. Ayahnya sedang mencarinya. Ketua Ling Xiao. Ayahmu mengirim kami untuk membawakanmu setelan dan memintamu pergi ke pesta anggur. Pesta anggur apa? Saya sedang bekerja.
Tolong jangan menyulitkan Tuan Ling. Ayahmu bilang dia tidak akan melarangmu melakukan apapun di masa depan. Jika kamu pergi ke pesta ini, pesta macam apa ini sangat formal? Bilang pada ayahku aku tidak mau pergi. Tuan Ling. Tunggu Ling Xiao. Mungkin ini kencan buta. Jangan ejek aku. Ibumu menelepon. Angkat ayo. Diam kalian. Pegang ini dulu. Halo? Ling Xiao, di mana kamu? Apa kamu sudah dalam perjalanan? Ibu, aku sedang bekerja. Jangan ganggu aku, oke? Coba hibur aku sebentar. Dan datang ke pesta ini, oke? Aku bilang padamu, kamu harus datang hari ini. Pesta ini sangat penting bagi ayahmu. Cepat, aku menunggumu. Baiklah. Anak ini. Halo? Nonaku? Aku sudah menunggumu. Di mana kamu? Tak takut bos anehmu bakal melahapmu hidup-hidup? Maaf Ning Sue, aku sakit perut. Aku butuh waktu lebih banyak. Tolong tunggu sebentar lagi. Oh tidak, aku harus pergi bicara lagi. Halo? Halo? Luar biasa. Jadi, kalian mau dengar? Oke, aku akan kasih penjelasan mendalam. Dari sudut pandang sutradara baru, oke? Oke, bagus. Sebagai aktor, kalian harus tahu apa itu acting. Acting adalah seni. Seperti menjalani hidup. Ketika kalian benar-benar mengerti sebuah karakter, acting kalian tidak akan lagi jadi acting. Lalu apa? Itu akan jadi seni. Apa yang biasanya kita artis pertunjukan kan? Ya. Sementara itu acting juga filosofi. Ini contoh buat kalian. Kalian semua tahu Bruce Lee kan? Ya tentu. Dia adalah bintang kungfu Tiongkok nomor 1. Dan kemampuan aktingnya juga dianggap tak tertandingi. Itu karena dia seorang seniman. Banyak orang belajar dari Bruce Lee. Tapi Bruce Lee tidak pernah mengajari mereka cara bertarung atau menyerang. Tapi filosofi. Karena dia mengerti kekuatan kebaikan dan kelembutan. Kungfu punya aliran yang berbeda-beda. Aktor juga berbeda satu sama lain. Jangan selalu membanggakan. Apa yang pernah kalian bintangi itu sudah basi. Jika kalian ingin jadi aktor yang baik, pertama-tama tanya diri sendiri. Apa yang akan kalian lakukan saat terpuruk? Terpuruk? Semua orang ingin akting sambil berdiri, kan? Tapi siapa yang benar-benar melewati momen terpuruk itu? Dengan jatuh. Maksudku bukan tidur. Tapi melewati kesulitan dan kekalahan. Baru setelah kamu mengalami berbagai kesulitan dan kekalahan dalam hidupmu, kamu bisa benar-benar memahami pola pikir seorang karakter. Kalau tidak, aktingmu akan selalu tanpa jiwa dan palsu. Masuk akal. Benar kan? Betul. Berhentilah. Pidato yang bagus. Permisi. Pidato itu sangat bagus. Aku sangat terkesan. Mari kita bersulang untuk pidato brilianmu. Aku lupa memperkenalkan diri. Aku adalah aktris dan model yang dikontrak oleh perusahaan film. Ning Sue Rao Shikai. Merek apa saja yang pernah kamu wakili sebelumnya? Apa yang pernah kamu bintangi? Pertanyaan yang bagus. Ceritakan pada kami. Kamu sangat norak. Sutradara Rao baru saja mengatakannya. Jangan selalu menanyakan tentang riwayat akting dan semacamnya, itu sangat norak. Sebetulnya aku pernah membintangi beberapa iklan. Acara TV dan film, banyak sekali. Aku sudah tidak ingat lagi. Banyak? Model? Sangat norak.
Sutradara Rao, kenapa kita tidak pergi ke tempat lain dan berbicara tentang seni yang sesungguhnya? Bagaimana menurutmu? Dah? Kamu tidak bisa meninggalkan sepedamu di sini. Pergi ke sana. Apa yang kamu lihat? Pergi. Pergi. Apa kamu terlalu kenyang sampai bicara seperti orang? Ini adalah putra ketua Ling. Perhatikan sikapmu. Maaf Tuan Ling. Aku tidak mengenalimu, maaf. Jangan hanya berdiri di sana, bantu dia dengan sepedanya. Ya. Maaf, dia baru dan tidak tahu. Ayo masuk ke dalam. Pesta akan segera dimulai. Terima kasih atas bantuanmu dalam proyek ini. Sama-sama. Terima kasih. Semoga kami terus mendapat dukunganmu. Tentu, Paman. Zenan. Kalau begitu nanti kita bicara lagi. Oke. Zenan. Kapan kamu kembali? Sudah lama. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Sejak kamu pergi ke luar negeri. Lihat, kamu sudah jadi pemuda tampan. Bagus. Ngomong-ngomong, di mana ayahmu? Bagaimana kabarnya? Dia baik-baik saja. Aku dengar kamu sudah mengambil alih grup Sao. Itu hal yang baik, jangan terburu-buru. Kamu masih muda, santai saja. Aku yakin kamu akan sukses di masa depan. Kalau butuh bantuan, bilang saja padaku. Terima kasih, Paman. Sebetulnya, aku tidak mengelola perusahaan sendirian. Ayahku membantuku. Tetap semangat. Ayah. Ling Xiao. Tepat waktu. Lihat, sepupumu sudah kembali. Kami bertemu beberapa hari yang lalu. Benarkah? Anak bodoh. Kenapa tidak bilang padaku? Kamu di sini ngapain? Jadi kalian berdua juga saling kenal. Kami saling kenal saat di luar negeri. Kebetulan sekali. Bagus sekali. Dia asistenku. Ngomong-ngomonglah dengan sepupumu. Sudah lama tidak bertemu. Meng Tong, ayo pergi. Kita masih ada tamu yang harus dihibur. Oke, kalian ngobrol saja. Kami pergi dulu, Zenan. Kami pamit. Tuan dan Nyonya. Selamat malam. Sungguh suatu kehormatan besar memiliki Anda di sini. Di acara makan malam perayaan ulang tahun ke-20 grup Xiongda. Selanjutnya mari kita sambut Bapak Ling Yongxiong, Ketua Grup Xiongda, dan istrinya Ibu Zhao Meihua, untuk naik ke panggung dan memberikan pidato. Silakan. Para tamu terhormat, wanita dan pria sekalian, selamat malam. Atas nama Grup Xiongda, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda di pesta perayaan hari ini. Anda semua telah menempuh perjalanan jauh untuk hadir di sini, merayakan bersama kami, dan membicarakan bisnis. Kehadiran Anda telah membuat ulang tahun ke-20 kami lebih istimewa dan berkesan. Saya merasa sangat senang dan berterima kasih atas upaya terus-menerus Anda dalam meningkatkan persahabatan antara kita. Hari ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada keluarga saya. Tanpa dukungan dan pengertian mereka selama bertahun-tahun, Xiongda tidak akan menjadi sehebat sekarang ini. Karena itu, saya harap Anda bisa memberikan tepuk tangan yang meriah untuk istri saya, Ibu Zhao Meihua.
Hari ini, kita telah berkumpul dengan teman-teman lama dan baru. Saya menyarankan, kita angkat gelas kita dan bersulang. Untuk kerjasama masa depan kita. Persahabatan abadi kita. Dan kebahagiaan, serta kesehatan keluarga kita. Teman-teman terkasih, mari bersulang. Siapa itu? Apa yang terjadi? Siapa dia? Sangat tidak sopan. Ya Tuhan, Dia temanmu? tidak. Aku tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin aku mengenal orang seperti dia? Baru saja terjadi kecelakaan kecil. Ini agak menghidupkan pesta. Teman-teman terkasih, mari kita minum. Sekarang saatnya menari. Semoga Anda bersenang-senang dan menikmati diri Anda. Direktur Rao, apakah Anda mau menari? Direktur Rao, bagaimana tarian saya? Sangat bagus. Apakah Anda pernah belajar menari? Tentu saja. Ingat untuk menghubungi saya jika kamu butuh peran menari. Lalu saya akan minta nomor teleponmu. Bagaimana itu? Tidak masalah. Jangan datang ke sini, jangan datang ke sini. Gadis cantik. Mau menari dengan saya? Kenapa saya harus menari denganmu? Tinggalkan saya sendiri. Weh. Menarilah dengan saya. Oke.
Chen Bin, terima kasih atas dukunganmu selama bertahun-tahun yang membantu Xiongda mengatasi banyak kesulitan. Mari kita bersulang untukmu. Terima kasih. Ini pesta yang hebat hari ini. Semuanya terlihat sangat elegan. Tentu saja mencerminkan gaya Xiongda. Saya hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan teman-teman kita bersama. Ayah, maafkan saya. Saya ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kian-kian jadi saya terlambat. Biar saya perkenalkan. Ini Tuan Ling, Ketua Xiongda. Senang bertemu denganmu. Ini Nyonya Ling. Senang bertemu denganmu. Ini putri saya Kian-kian. Dia baru saja kembali ke Tiongkok. Dia sibuk bekerja setiap hari. Putrimu sudah tumbuh menjadi gadis dewasa sekarang. Kita tidak pernah menyadari betapa tuanya kita sampai melihat anak-anak kita. Kian-kian, berapa umurmu? Dia sudah 26 tahun. Anak-anak zaman sekarang semuanya Kamu seperti ini. Kamu sudah 26 tahun. Kamu masih sendiri atau sudah punya pasangan? Saya masih sendiri. Anak muda zaman sekarang semua fokus pada karir mereka. Tuan Ling, kenapa saya tidak melihat putramu? Putra saya, dia seharusnya di lantai dansa. Saya pikir dia sedang menari. Bagaimana kalau ini? Mari kita cari waktu dan perkenalkan mereka satu sama lain. Anak muda punya lebih banyak kesamaan. Ide bagus, Kian-kian. Saya akan mencari hari dan mengajakmu keluar. Untuk secangkir kopi atau makan bersama. Bagaimana menurutmu? Tentu Buling. Ayah temanku ada di sana. Aku akan menyapanya. Oke, silakan. Permisi. Silakan. Pak Chen, putri Anda sangat cantik. Ya, gadis yang baik. Terima kasih. Dunia ini kecil sekali. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku Meng Tong. Temanku mengundangku. Benar Meng Tong? Ya, kami dulu sekelas. Wanita ini adalah... Dia adalah Nona Chen, bos perusahaan kami. Hai Nona Chen. Senang bertemu denganmu. Aku akan ke sana untuk mengecek temanku. Nikmati waktumu. Oke, silakan. Bersulang. Bersulang. Dah. Dah. Bukankah pesta anggur seperti ini sedikit membosankan? Ya, sedikit. Boleh kita minta anggur lagi? Nona Chen. Aku masih ada urusan, aku harus pergi sekarang. Jika kamu pergi, aku akan kesepian di sini. Gaunmu terlihat bagus. Sampai jumpa besok. Ling Xiao, kamu di sana. Kukira kamu sudah pergi. Aku akan pergi Meng Tong. Terima kasih telah membantuku tadi. Aku akan mentraktirmu makan lain kali. Tidak perlu tapi. Jika kamu bisa kembali ke Xiongda, itu akan membuat pekerjaanku lebih mudah. Apakah wanita itu bosmu? Dia? Ya, dia sangat baik. Baik bagaimana? Tidak peduli seberapa baik dia, akan lebih baik jika kamu menjadi bos sendiri. Benar kan? Sepertinya aku punya satu lagi yang membujuk. Aku hanya tidak mengerti. Apakah toko 4S benar-benar begitu menarik? Hingga kamu rela melepaskan seluruh Xiongda? Bukan tentang toko 4S. Sejak kecil aku selalu bermimpi untuk menjalankan toko modifikasi mobil sendiri. Jadi aku harus mulai dari tingkat dasar untuk mengetahui kebutuhan setiap pelanggan. Jangan bicara lagi, ayahku butuh bantuanmu. Semoga berhasil bro, aku pergi. Jangan khawatir. Kamu terlambat lagi. Pagi, kamu terlambat lagi.
Lihat dia. Wewe. Kamu terlambat lagi? Mr. Sao tidak senang dengan file ini. Kamu harus mengerjakannya lagi. Selesaikan secepat mungkin. Selesaikan sebelum COB. Dan taruh di mejaku. Bagaimana aku harus menyelesaikannya hanya dalam 1 hari? Cari tahu sendiri. Kamu tidak menemukan apa-apa? Kami tidak punya banyak informasi tentang pemegang saham misterius ini. Kami hampir tidak menemukan apa-apa tentangnya. Mereka selalu membeli saham kami, dalam jumlah kecil, terutama dari pemegang saham minoritas. Pasti ada lebih dari itu. Kami harus melakukannya secara diam-diam. Mari mulai dari Xiongda. Xiongda? Ya. Aku punya pertanyaan untukmu. Apa itu? Apakah Xiongda pernah memanipulasi saham perusahaan lain? Sejauh yang aku tahu tidak. Apa? Apakah saham grup Sao sedang dimanipulasi? Tidak. Tidak mungkin. Tidak. Sama sekali tidak. Sini mari kita main. Oke, bersulang. Yang ini? Bagaimana menurutmu tentang roadshow? Ide bagus. Itu akan menarik perhatian publik. Ling Xiao, apa pendapatmu? Tidak ada yang orisinal tentang itu. Dan itu tidak akan membantu dengan publisitas kita. Orang-orang yang menontonnya sebenarnya tidak tertarik untuk membeli mobil. Selain itu, ini bukan cara yang baik untuk memperkenalkan budaya perusahaan kita. Jadi apa saranmu? Apa pendapatmu tentang film mikro? Kami sudah mempertimbangkan hal itu, tapi biayanya akan terlalu tinggi, kamu tahu? Anggaran kami bahkan tidak cukup untuk pembayaran aktor. Apalagi biaya produksi. Mencari aktor itu mudah. Kita bisa mengadakan audisi terbuka, mencakup karyawan kantor hingga mahasiswa. Prosesnya sendiri sudah merupakan sebuah iklan. Itu masuk akal. Ide bagus. Apa kalian setuju? Saya pikir ini ide yang bagus. Ajang pencarian bakat saat ini biasanya menarik banyak perhatian. Baiklah. Mintalah Departemen Perencanaan untuk membuat rencana proyek. Baik. Tuan Zhao, ini laporan yang telah direvisi. Letakkan di sana. Tidak buruk. Terima kasih Tuan Zhao. Saya akan terus membaca file-file ini lalu saya belajar dari yang lain lalu tulis laporan untuk saya lagi. Sebanyak. Ini? Ingat untuk menutup pintu.
Begitu tampan. Lihat, lihat. Dia jika bukan lebih setampan Tuan Zhao. Ya, begitu tampan. Wei Wei. Hai, begitu tampan. Saya bawakan sesuatu untukmu. Saya sedang bekerja, ini kantor kita. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa dia bicara dengannya? Saya bawakan rok untukmu. Terakhir kali aku merusak rokmu. Saya mohon, bisakah kamu bersikap iba? Jangan ganggu rekan kerjaku. Tuan Zhao, Halo Tuan Zhao. Apa kamu sudah menyelesaikan pekerjaan yang aku minta kamu lakukan? saya baru akan mulai melakukannya. Lakukan sekarang. Hei, kamu lupa barangmu. Kalau kamu tidak suka, aku bisa belikan kamu yang lain. Aku akan taruh di mejamu. Kamu datang ke kantorku untuk mengejar cewek? Apa dia beda? Mau tinggal sebentar di kantorku? Mungkin lain kali. Aku masih ada urusan, aku harus pergi. Kamu pikir aku harus menghindarinya? Bagaimana kalau rekan kerjaku berpikir ada sesuatu antara Zhao Zhenan dan aku? Bagaimana aku menjelaskannya? Apa yang kamu takutkan? Mereka hanya iri dengan kecantikan alami kamu. Dunia ini kejam. Siapa yang belum pernah digosipkan? Kenapa kamu tidak bilang lebih awal kalau kamu punya bos seperti itu? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya ingin menggali lebih dalam. Kamu adalah contoh klasik. Dari Cinderella menjadi putri salju. Aku yakin bos kamu. Hah? Maksud kamu apa, Hah? Berhenti berpura-pura bodoh. Aku yakin dia tertarik padamu. Kamu pasti merasakan sesuatu. Akui saja. Dia memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, oke? Nonton TV saja, aku mau tidur. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dah. Dah. Mimpi indah. Keno-keno. Ling Xiao Tuan Zhao. Ling Xiao Tuan Zhao, Li Jik Xiao Tuan Zhao. Kamu juga tidak mau melihat mereka, kan? Aku beli ini untuknya di ulang tahunnya. Apa yang suka dipakai anak muda sekarang? Luar biasa. Dia tidak pernah memakai baju yang kubelikan untuknya. Dia selalu beli bajunya sendiri. Anakku, bahkan sudah dewasa dia tidak memberiku ketenangan. Berhenti merapikan. Dia tidak akan kembali juga. Aku tak bisa berhenti. Dia anakku demi Tuhan. Ling, kamu tahu apa? Tadi saat aku merapikannya, aku menemukan beberapa pakaian ayahku. Aku memberikan sweater ini sebagai hadiah ulang tahun untuknya. Aku yang merajutnya. Waktu itu aku baru belajar merajut sweater.
Aku bahkan membuat lengan baju tidak rata. Saat kakakku melihatnya, dia berkata padaku setiap hari, "Kak, rajut satu untukku." Dan sekarang sudah bertahun-tahun berlalu. Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi akan menjadi hari peringatan kematian ayah. Ingatlah untuk meminta Ling Xiao pulang. Ling, menurutmu apakah mereka akan datang kali ini? Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali kita makan bersama. Bagus. Aku sangat senang hari ini. Kamu tidak hanya ingat hari ini adalah ulang tahunku, tapi juga datang untuk merayakannya. Ini reuni yang sangat membahagiakan. Jadi, aku akan mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan sebuah keputusan mulai sekarang. Setiap festival pertengahan musim gugur, kita akan libur sehari dan berkumpul untuk merayakannya. Jika kamu setuju, angkat gelasmu dan habiskan minuman ini. Setuju. Setuju. Aku setuju. Cheers. Cheers. Kamu juga angkat gelasmu, baiklah. Ani, cheers. Baiklah, Mei Hua. Ayah, tekanan darahmu tinggi, jangan minum terlalu banyak. Hari ini hari yang menyenangkan. Jiang Wo, izinkan aku mengajakmu bersulang. Sekarang mari kita ucapkan selamat ulang tahun kepada ayah. Baiklah. Ayah, selamat ulang tahun. Kakek, selamat ulang tahun. Ucapkan selamat ulang tahun pada kakek, ayolah. Silakan ambil sendiri. Nih, ambil lagi. Hati panas. Lagi udang. Coba rasakan. Aku sering makan udang. Tapi resepmu selalu yang terbaik. Tentu saja. Aneh sekali. Anak-anak muda bilang bahwa memuaskan. Perut suami adalah jalan menuju hatinya. Kalau aku tidak punya kemampuan memasak yang baik, bagaimana aku bisa membuatmu tetap bersamaku dulu? Kalau begitu, seharusnya aku menikahi seorang koki waktu itu. Tapi mereka tidak secantik aku. Selain itu, anakku juga suka masakanku. Ketika aku memasak sup ayam ginseng, atau semur daging sapi dengan lobak, aku selalu memasak dalam jumlah banyak, dan dia selalu makan dalam porsi besar. Dia sangat menyukainya. Benar. Anak kita luar biasa dalam segala hal. Tapi ketika menyangkut pekerjaan, dia tidak pernah mendengarkan aku. Dia anakmu. Kamu perlu berbicara dengannya dan membimbingnya dengan baik. Tapi kamu selalu memerintahnya. Dia tidak tahan. Orang-orang sekarang banyak membicarakan tekanan yang besar. Kamu terlalu menekannya. Bagaimana kalau begini? Minta anak kita pulang untuk makan. Katakan padanya bahwa selama dia bahagia, aku tidak akan ikut campur dalam urusannya lagi. Benarkah? Akhirnya kamu memikirkannya dengan matang. Sini, aku akan memberimu hadiah udang. Oke, SIP Nida. Kamu terlalu banyak menonton drama Korea, bahkan belajar sedikit bahasa Korea. Zenan, apakah kamu sudah meninjau laporan keuangan tahunan perusahaan? Ayah, aku baru saja akan memberitahumu. Aku menyadari bahwa kita memiliki pemegang saham misterius yang tidak pernah muncul. Dan diam-diam membeli saham dari pemegang saham minoritas kita. Aku tahu itu, jangan khawatir. Dia hanya memegang sekitar 2 atau 3% saham untuk saat ini. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu perlu melihat gambaran yang lebih besar dan berpikir jangka panjang. Perhatikan lebih banyak situasi rekan-rekan. Tapi ayah, aku ingin tahu. Apakah kamu sudah memperhatikan pemegang saham ini sebelum aku kembali ke Cina? Tidak, aku pikir dia baru saja mulai bergerak. Kalau dia baru saja mulai, dia pasti punya rencana. Jangan panik, ini bukan pertama kalinya. Aku melihat hal seperti ini. Zenan, kamu tidak perlu khawatir. Karena dia bersembunyi sekarang. Kita tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dia mungkin salah satu dari orang kita. Jadi kamu harus punya penilaian yang jelas tentang staf kita dan tahu siapa yang bisa dipercaya. Oke, itu juga pemikiranku. Baiklah Zenan, aku akan segera kembali ke Cina. Jangan khawatir tentang apapun, lakukan saja tugasmu. Tunang saja ayah, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku percaya padamu.